Luksemburg adalah sebuah negara kecil yang terletak di Eropa Barat. Negara ini telah menarik perhatian mata dunia tidak hanya karena ukurannya yang kecil, tetapi juga karena prestasi ekonominya yang mengesankan. Memiliki luas wilayah sekitar 2.586 km persegi, menjadikannya menjadi salah satu negara terkecil di Eropa. Luksemburg memamerkan kekayaan dan keberhasilan ekonomi yang luar biasa. Salah satu sorotan utama dari kekayaan Luksemburg adalah PDB per kapitanya yang sangat tinggi. Diperkirakan mencapai lebih dari 115.000 dolar atau setara 1.610 juta rupiah pada tahun 2022. Ini menempatkannya sebagai salah satu negara dengan pendapatan rata-rata tertinggi di dunia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemakmuran Luksemburg adalah sektor keuangan yang kuat. Dikenal dengan sektor perbankan internasionalnya yang berkualitas tinggi dan industri keuangan lainnya, Luksemburg telah menjadi pusat keuangan global yang penting. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan internasional termasuk Bank Investasi Eropa dan berbagai perusahaan investasi telah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi negara ini. Selain sektor keuangan, industri baja juga memainkan peran kunci dalam perekonomian Luksemburg. Industri ini telah tumbuh dan berkembang sejak abad ke-19 dan masih menjadi salah satu sektor penting dalam ekonomi negara ini hingga saat ini. Produksi baja dan produk turunannya menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Luksemburg. Sejarah negara ini juga menambahkan dimensi yang menarik pada cerita kekayaannya. Awalnya Luksemburg bermula adalah sebuah kota kecil yang dibangun di sekitar benteng pada abad ke-10. Seiring waktu, kota ini berkembang menjadi sebuah negara independen yang menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Keanggotaan ini telah membantu memperkuat posisi Luksemburg sebagai pusat ekonomi dan politik di Eropa. Selain itu, negara ini adalah tuan rumah bagi banyak lembaga internasional, termasuk Uni Eropa dan Bank Investasi Eropa. Luksemburg memainkan peran penting dalam urusan internasional. Hadirnya lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan dampak positif pada ekonomi negara ini, tetapi juga meningkatkan profilnya di tingkat global. Meskipun ukurannya kecil, Luksemburg telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia, dengan ekonomi yang beragam dan dinamis. Keberhasilannya menunjukkan bahwa ukuran bukanlah segalanya, dan dengan strategi yang tepat, bahkan negara kecil pun dapat mencapai tingkat kemakmuran yang luar biasa. Republik Molossia adalah sebuah negara kecil yang terletak di Dayton, Nevada, Amerika Serikat. Meskipun secara geografis kecil, Molossia memiliki karakter yang unik dan menarik bagi para pengamat politik. Memiliki luas sekitar 1,3 hektar dengan populasi sekitar 40 orang, Molossia adalah negara paling kecil dan sepi di dunia. Meskipun demikian, negara ini memiliki segala hal yang biasa ditemukan di negara-negara yang lebih besar, termasuk simbol-simbol nasional seperti bendera dan lambang negara, serta struktur pemerintahan yang terorganisir.
Molossia memiliki mata uang sendiri yang disebut Valora, yang digunakan untuk transaksi internal di negara tersebut. Bahasa resmi di Molossia adalah bahasa Inggris, namun mereka juga memiliki bahasa khusus yang disebut bahasa Morosi, yang merupakan bahasa yang diciptakan sendiri oleh penduduk Molossia. Sejarah Republik Molossia dimulai pada tanggal 26 Mei 1977. Ketika seorang pria bernama Kevin Baugh memproklamasikan kemerdekaan wilayah kecil di Dayton, Nevada, Amerika Serikat. Proklamasi kemerdekaan Molossia oleh Baugh menjadi titik awal dari perkembangan negara kecil ini. Baugh mengambil nama Molossia dari suku kuno di Epirus, Yunani, yang dikenal karena keberaniannya. Namun meskipun Baugh dan sejumlah kecil penduduk setempat yang mendukungnya sebagai negara merdeka, pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional secara luas tidak mengakui klaim tersebut. Dalam perjalanan sejarahnya, Republik Molossia mengalami berbagai perubahan. Pada tahun-tahun awal, Baugh dan penduduk Molossia lainnya membangun struktur pemerintahan mereka sendiri, termasuk Majelis Rakyat, Dewan Menteri, dan Dewan Kedaulatan. Mereka juga menciptakan simbol-simbol negara seperti bendera dan lambang, serta mengadopsi mata uang sendiri yang disebut Valora. Meskipun Molossia tidak diakui secara resmi sebagai negara independen, Baugh dan penduduknya tetap setia pada gagasan kemandirian dan otonomi. Mereka terus melaksanakan kegiatan-kegiatan negara seperti perayaan Hari Nasional dan upacara-upacara kenegaraan, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Niue adalah sebuah pulau karang kecil yang terletak di tengah-tengah Samudra Pasifik Selatan, sekitar 2.400 km timur laut dari Selandia Baru. Pulau ini memiliki luas wilayah sekitar 261 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di dunia. Meskipun ukurannya kecil, negara ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Pantai yang berpasir putih, air terjun yang indah, dan gua-gua yang memukau menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang. Dengan populasi sekitar 1.600 jiwa, negara ini adalah salah satu negara dengan populasi terkecil di dunia. Meskipun demikian, penduduknya memiliki kehidupan yang relatif stabil dan identitas budaya yang kuat sebagai suku Polinesia. Kehidupan masyarakatnya lebih cenderung kepada gaya hidup pedesaan yang santai, di mana kebersamaan dan gotong royong masih menjadi nilai yang penting. Sebagai negara kepulauan, penduduk di negara ini mayoritas bekerja dalam sektor industri pariwisata, di mana pariwisata menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan negara, dengan wisatawan yang tertarik pada keindahan alamnya, terutama pantainya yang indah dan aktivitas seperti snorkeling dan menyelam. Pertanian juga memiliki peran penting dalam perekonomian negara ini dengan produksi kelapa, buah-buahan tropis, dan taro sebagai komoditas utama. Selain itu, negara ini juga memiliki potensi untuk pengembangan energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Niue memiliki sejarah yang panjang mencakup warisan yang kaya dari suku Polinesia, suku yang pertama kali menghuni pulau ini ribuan tahun yang lalu. Pada abad ke-18, bangsa Eropa, terutama pelaut-pelaut dari Inggris dan Perancis, mulai datang ke Niue. Meskipun ada kontak dengan orang Eropa, pengaruh mereka tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pulau-pulau tetangga di Pasifik. Pada tahun 1900, negara ini menjadi protektorat Selandia Baru. Namun, pada tahun 1974, Niue memperoleh status otonomi dalam hubungannya dengan Selandia Baru. Akhirnya, pada tahun 1974, Niue menjadi negara terpisah dengan hubungan dekat dengan Selandia Baru, tetapi masih merupakan bagian dari persemakmuran Britania Raya.
Negara ini memiliki kedaulatan yang kuat dan berkomitmen untuk menjaga identitas budaya serta keberagaman alamnya dengan baik. Melalui upaya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, negara ini terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan memperkuat posisinya di dunia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat. Nauru merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Negara dengan luas wilayah hanya sekitar 21 km persegi dan populasi sekitar 10.000 jiwa ini menjadikan Nauru salah satu negara terkecil di dunia. Dulunya Nauru adalah negara yang menyandang predikat negara terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia saat itu sebesar $27.000 per tahun. Negara yang mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1968 ini sebelum menjadi negara yang jatuh miskin, Nauru adalah sebuah negara kepulauan yang indah dan kaya raya. Keberhasilan ekonominya ini didorong oleh kekayaan alamnya yang melimpah, terutama deposit fosfat yang tak ternilai. Sejak awal abad ke-20, Nauru telah menjadi pusat pertambangan fosfat yang produktif. Eksploitasi besar-besaran terhadap fosfat menjadi tulang punggung ekonomi negara ini. Namun dampak negatif dari aktivitas pertambangan ini menjadi jelas seiring berjalannya waktu. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah kerusakan lingkungan yang parah. Hutan hujan yang beragam dan tanah yang subur di Nauru rusak parah oleh aktivitas pertambangan. Pemanfaatan yang tidak terkendali terhadap sumber daya alam ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, meninggalkan luka ekologis yang dalam dan langgeng. Selain itu, ketika cadangan fosfat mulai menipis, perekonomian Nauru mengalami goncangan hebat. Negara ini gagal melakukan diversifikasi ekonomi yang memadai, yang mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan pada fosfat. Selain itu, manajemen yang buruk dari pendapatan fosfat menyebabkan korupsi dan pemborosan dana yang merugikan negara. Seiring dengan penurunan ekonomi, Nauru bergeser dari status negara kaya menjadi salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang signifikan. Tantangan ekonomi bukan satu-satunya masalah yang dihadapi Nauru saat ini. Negara ini juga menghadapi masalah kesehatan yang serius, terutama dalam hal obesitas, pola makan yang tidak sehat, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, dan gaya hidup yang kurang aktif telah menyebabkan tingkat obesitas yang sangat tinggi di antara penduduknya. Dengan tingkat obesitas yang tinggi muncul berbagai masalah kesehatan serius, termasuk diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Tuvalu adalah nama sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik membentang di wilayah yang disebut sebagai Mikronesia. Terdiri dari 9 pulau karang kecil, Tuvalu terletak di antara Hawaii dan Australia. Tuvalu meskipun secara keseluruhan memiliki luas wilayah hanya sekitar 26 km persegi. Negara ini memiliki zona ekonomi eksklusif yang luasnya mencapai 900.000 km persegi. Dengan populasi diperkirakan mencapai sekitar 11.500 jiwa. Tuvalu menjadi salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia,
Meskipun demikian, angka ini terus berubah karena migrasi internal dan eksternal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim dan peluang ekonomi di luar negeri. Sebagai negara kepulauan, Tuvalu menghadapi sejumlah masalah serius. Salah satu yang paling mendesak adalah dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut yang mengancam eksistensi fisik pulau-pulau tersebut. Karena elevasi yang rendah, pulau-pulau Tuvalu sangat rentan terhadap banjir, erosi pantai, dan intrusi air laut, yang semuanya dapat mengancam mata pencaharian tradisional penduduk serta infrastruktur dan sumber daya alam. Tantangan lainnya termasuk keterbatasan sumber daya alam dan ketergantungan ekonomi pada bantuan luar negeri. Dengan sedikit sumber daya alam yang tersedia, Tuvalu mengandalkan sebagian besar pada sektor pariwisata dan perikanan untuk menghasilkan pendapatan. Namun tingkat kunjungan wisatawan relatif rendah dan masalah seperti overfishing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sejarah Tuvalu mencakup periode pemukiman oleh orang Polinesia sejak sekitar 3000 tahun yang lalu. Penjelajah Eropa pertama kali menemukan kepulauan ini pada abad ke-16 dengan Spanyol dan kemudian Britania Raya mengklaim wilayah tersebut. Pada abad ke-19, wilayah ini menjadi bagian dari Protektorat Gilbert dan Ellice yang dikelola oleh Britania Raya. Pada tahun 1978, Tuvalu memperoleh kemerdekaan penuh sebagai negara merdeka dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak itu Tuvalu telah berusaha membangun ekonominya dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya di tengah tantangan geografis dan ekonomi yang signifikan. Brunei adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, Asia Tenggara. Berbatasan dengan Malaysia di sebelah utara dan sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh Laut Cina Selatan. Brunei dikenal juga sebagai negara monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Hassanal Bolkiah sendiri telah memerintah sejak tahun 1969, menggantikan ayahnya Sultan Omah Ali Saifuddin III. Memiliki luas sekitar 5.765 km persegi, Brunei menjadi salah satu negara terkecil di dunia. Meskipun terbilang kecil, Brunei memiliki kekayaan alam yang signifikan, terutama dalam bentuk cadangan minyak dan gas alam. Terbukti pemerintah Brunei menyediakan banyak fasilitas umum secara gratis bagi warganya. Salah satu yang paling terkenal adalah sistem kesehatan dan pendidikan yang gratis. Layanan kesehatan mencakup akses ke rumah sakit dan pusat kesehatan tanpa biaya, sementara pendidikan dasar dan menengah juga disediakan secara gratis di sekolah-sekolah negeri. Selain itu, Brunei juga menawarkan subsidi untuk transportasi umum dan bahan bakar, serta program bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Brunei memiliki jumlah penduduk sekitar 440.000 jiwa. Dengan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu yang merupakan suku bangsa dominan di negara ini. Ada juga minoritas etnis Tionghoa, India, dan suku lainnya. Meskipun jumlah penduduknya tidak besar, Brunei memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah karena luas wilayahnya yang terbatas. Sebagian besar penduduk Brunei bekerja di sektor energi, terutama industri minyak dan gas alam. Negara ini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan, yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Perusahaan minyak negara Petroleum Brunei merupakan salah satu pilar ekonomi utama Brunei. Namun pemerintah Brunei juga sedang berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, keuangan, dan agrikultur untuk mengurangi ketergantungan pada sektor energi.
Meskipun demikian, sektor energi tetap menjadi tulang punggung ekonomi Brunei yang menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi sebagian besar penduduknya.